Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rapasuki Firyawan. Saya dari Universitas Jenderal Ahmad Yani dari jurusan Teknik Elektro. Akan sedikit menjelaskan materi fisika dasar, yaitu tentang gerak lurus berubah beraturan atau biasa disingkatnya GLBB. Sebelum membahas GLBB, apakah teman-teman tahu apa itu gerak? Benda dikatakan bergerak jika benda tersebut mengalami perubahan kedudukan. Besaran yang sering dipakai dalam gerak misalnya jarak. Jarak adalah panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu benda. Perpindahan adalah perubahan kedudukan awal dan akhir suatu benda. Untuk lebih paham beda jarak dan perpindahan, teman-teman perhatikan ilustrasi berikut ya. Seseorang pesepeda sejauh 3 km ke arah timur, lalu kembali lagi sejauh 2 km ke arah barat. Maka jarak yang dialami orang tersebut adalah 3 km ditambah 2 km sama dengan 5 km. Untuk menentukan jarak, kita tidak memperhatikan arah ya teman-teman. Sedangkan perpindahannya adalah 1 km. Karena setelah bersepeda sejauh 3 km, orang tersebut kembali lagi 2 km. Sehingga perbedaan kedudukan awal dan akhir orang tersebut adalah 1 km. Jadi, untuk menentukan besarnya perpindahan, kita harus memperhatikan besar dan arahnya. Selain jarak dan perpindahan, besaran yang sering digunakan dalam gerak lurus yaitu kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Selanjutnya, penjelasan dari gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah benda pada lintasan lurus dengan percepatan konstan. Artinya, gerak ini mengalami perubahan kecepatan secara teratur, sehingga menimbulkan percepatan yang tetap. Berikut ini persamaan gerak lurus berubah beraturan. Persamaan yang pertama, Vt sama dengan V0 ditambah A kali T. Persamaan yang kedua, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah A kali T kuadrat. Lalu yang terakhir adalah Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A dikali S. Dengan Vt sama dengan kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 sama dengan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A sama dengan percepatan, satuannya meter sekon kuadrat. T sama dengan waktu dalam sekon. Dan S sama dengan perpindahan, satuannya meter. GLBB dapat digambarkan dalam 3 buah grafik. Yang pertama, grafik percepatan terhadap waktu. Kedua, grafik percepatan terhadap waktu. Dan yang ketiga, grafik jarak terhadap waktu. Adapun contoh-contoh peristiwa GLBB di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pesawat lepas landas dan berkendara di jalan menurun. Nah, untuk alat-alatnya yaitu 1 set rel presisi, kereta dinamika, balok bertingkat, perekam waktu dan kertas, catu daya, beban, pita meteran, dan stopwatch. Untuk prosedur kerja GLBB yaitu yang pertama, meletakkan balok bertingkat di dekat ujung kiri rel presisi, pegang kereta, kemudian angkat ujung kiri rel presisi untuk diletakkan pada tangga pertama balok bertingkat. Kereta tetap dipegang agar tidak meluncur. Rapatkan posisi pada perekam waktu. Yang kedua, bersama dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan kereta agar bergerak. Ukur pula lama pergerakan dengan menggunakan stopwatch. Dan yang ketiga, pada saat kereta menyentuh tumpukan penjepit atau berhenti, matikan perekam waktu. Keluarkan kertas perekam dan amati jarak titik-titik data. Apakah jarak titik-titik semakin menjauh? Lalu, ulangi langkah 1-4 dengan terlebih dahulu meletakkan ujung kiri rel presisi pada tangga balok bertingkat. Susunlah potongan-potongan kertas perekam dengan diagram pada hasil pengamatan. Lalu selanjutnya, percobaan prosedur kerja gerak jatuh bebas. Yang pertama, ikat beban dengan tali 15 cm dan ujung tali yang lain diikatkan pada klip kertas.
Kemudian, hubungkan klip kertas dengan perekam waktu. Lalu, pegang kertas perekam yang dijepit dengan klip dan biarkan beban bebas tergantung. Kemudian, miringkan rel presisi hampir vertikal. Lalu, bersamaan dengan menghidupkan perekam waktu, lepaskan pegangan dari kertas perekam dan biarkan benda jatuh bebas. Ukur pula lama pergerakan dengan stopwatch. Lalu, matikan perekam waktu pada saat beban berhenti. Keluarkan kertas perekam dan amati jarak titik-titik data. Lalu, potong-potong kertas perekam waktu sepanjang 5 titik data. Kemudian, susunlah potongan kertas perekam secara sejajar vertikal pada hasil pengamatan. Dan yang terakhir, ulangi langkah 1-8 kali dengan mengubah jarak ketinggian beban. Nah, dan yang terakhir untuk perhitungan, yaitu ada 3 perhitungan. Yang pertama, percepatan GLBB. Yang kedua, kecepatan GLBB. Yang ketiga, percepatan GJB. Nah, untuk rumusnya adalah S sama dengan V0 dikali T setengah A dikali T sama dengan 2S per T kuadrat. Lalu untuk kecepatan GLBB, V sama dengan V0 ditambah A dikali T. Dan yang terakhir untuk kecepatan GJB, A sama dengan 2H per T kuadrat. Nah, untuk keterangannya yaitu S sama dengan jarak satuan meter, T sama dengan waktu dalam satuan sekon, A sama dengan percepatan meter second kuadrat, dan untuk V0 sama dengan ketinggian satuannya meter. Oke teman-teman, mungkin sekian aja untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan, karena saya juga manusia masih belajar. Dan jangan lupa untuk di like karena penilaiannya ditentukan oleh like. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat jumpa kembali.